kalau kasus demam berdarah, penyakit demam berdarah ini kan ada 3 tingkatan. Ada demam berdarah denyut, ada demam berdarah denyut ya, ada demam denyut. Demam berdarah denyut baru DSS namanya. Nah, kalau demam denyut itu sifatnya hanya demam biasa, tapi nilai trombositnya di atas normal. Ya. Berapa nilai trombosit yang harus dia katakan kena demam berdarah? Di bawah 100.000. Nah, pernah lihat nggak hasil lab? Kan ada trombosit, leukosit, hematokrit, kan gitu ya. Nah, kalau untuk menentukan demam berdarah dilihat dari hasil trombositnya. Ya, dia kita katakan kena demam berdarah denyut (DBD) itu di bawah 100.000. Di bawah 100.000. Ya, normalnya itu kan 150.000 sampai 400.000 normal. Ya. Nah, terus ya, gejalanya semuanya sama, disertai dengan panas. Yang membedakan itu gejala fase akutnya, fase kronisnya. Ya, biasanya kalau demam berdarah DBD itu biasa disertai dengan bintik. Ya. Nah, ini bintik kayak campak seperti itu Pak ya. Tapi kalau demam berdarah demam denyutnya itu enggak. Ya. Karena apa saya katakan seperti itu? Panas itu bisa disebabkan macam-macam Pak. Orang sakit gigi bisul aja bisa panas, bisa meriang. Ya. Yang menentukan dia karena dia proses sakitnya misalkan demam berdarah dari hasil trombosit. Ya. Terus lebih dari demam berdarah, lebih dari DBD itu namanya DSS. Apa DSS? Denyut shock syndrome. Pasiennya bagaimana keadaannya? Biasanya udah tidak sadar, timbul perdarahan dari gusi, ya, dari hidung, buang air besarnya warnanya hitam. Itu sudah tidak sadar pasiennya, biasanya masih normal. Ya. Itu ada 3 tingkatan demam berdarah untuk mengatakan dia kasusnya seperti demam berdarah. Jadi kalau misalkan Bapak mengatakan ada informasi saya dari Pak RT, Pak laporan ini ada demam berdarah, saya lihat hasil trombositnya dulu. Nah, kalau trombositnya di bawah 100, bisa saya katakan dia kena demam berdarah. Tapi kalau misalnya masih di atas 100, hanya demam denyut. Karena penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh virus denyut. Ya, bukan nyamuk Aedes aegypti. Kalau nyamuk itu hanya perantaranya, kurir, pengantar yang menularkan nyamuknya, tapi penyebabnya virus denyut namanya, gitu ya. Yang harus warga lakukan apabila ada kasus demam berdarah itu dilampirin Pak hasil labnya. Nah ya, kenapa saya bilang dilampirkan? Saya nggak bisa katakan dia demam berdarah kalau saya nggak lihat hasil labnya. Seperti itu ya. Tapi informasi tetap kita tampung. Gitu. Nah untuk menentukannya ya seperti itu tadi, hasil labnya harus ada. Nah ada 4 di sini. Dan tadi Bapak katakan di bulan Ramadan 3 orang ya. Terus yang di depan Prawoto, nah 1 ya, dia udah ada hasil labnya di saya. Yang 3 ini belum saya katakan saya belum bisa laporkan ini karena saya belum megang datanya hasil labnya. Gitu. Pada kata coba saya fogging di Bunian ketemu semua, memang hampir gadingnya hampir semua rata. Nah, tapi dengan jumlah yang berbeda. Ya. Kalau informasi dari masyarakat tetap kita tampung. Tindak lanjutnya nanti kita lihat benar atau tidaknya, nanti kan kita tergantung kita di survei di lapangan. Satu. Keduanya, penyakit demam berdarah itu penyakit menular. Ya, biasanya kalau saya kena, begitu ada laporan udah ada hasil labnya, saya langsung ke lokasi Pak, ke yang sakit. Nah, saya periksa sekitar lingkungan ini. Saya ambil 5 rumah ke samping, ke belakang, ke depan, 5 jadi 20 rumah. Apa yang akan saya lakukan? Biasanya yang paling saya periksa paling utama itu yang penampungan air. Ya kayak macam gelas bekas, pokoknya yang nampung air aja, bukan dibuat, bukan saluran air. Karena nyamuk demam berdarah ini, Aedes aegypti ini
berkembang biaknya di air bersih ini Pak, bukan di saluran air. Itu dimana air yang sulit dijangkau di bawah biasanya nampung. Nah, itu yang biasa saya lakukan juga itu. Kalau dari kiri kanan depan belakang saya serupai itu nggak ada jentiknya, nggak ada Pak jentik kayak kita apa namanya ugat-ugat. Iya, ugat-ugat. Nah, kalau tidak saya temukan itu berarti dia kenanya dari luar. Iya. Ya, dari luar. Kenapa saya bilang dari luar? Karena di sekitar itu saya periksa nggak ada sumbernya, nggak ada perkembangbiakannya nyamuk. Satu, keduanya, kalau memang misalkan ya orang itu kena demam berdarah, kita temukan ini jentik, namanya kalau di kita ini kontainer Pak, tempat penampungan ini, bak mandi, mau di drum bekas, ember, namanya kontainer. Dari hasil yang 50 saya temukan tidak ada jentik nyamuk, 3 kontainer, 3 tempat. Kita temukan tetangga di sebelahnya masih akan ada kasus panas ya, yang bilang gak saya katakan dia demam berdarah tapi panas, kemungkinan dia tertular dengan rumah sebelah. Nah, bisa kita lakukan itu penyemprotan fogging. Nah, itu SOP seperti itu Pak ya. Kategori fogging itu apa ya, seperti tadi dari 20 rumah saya temukan adanya jentik larva di 3 tempat ini. Terus di sekitarnya juga ada yang panas, selain ada yang kena demam berdarah, kita lakukan fogging itu ya. Tapi kalau ini enggak kita temukan, biasanya kita lakukan tetap menghimbau pada masyarakat untuk melakukan 3M ya. Apa 3M nya? Ya, mengurat, mengukur, menutup biasanya ya. Paling utama itu ya. Nah, fogging ini apa ini bentuknya pencegahan? Cuma tanya persepsi Bapak gimana nih? Fogging termasuk pencegahan apa nih? Apa pengobatan ya nggak mungkin ya. Pembasmian. Pencegahan apa? Kalau fogging itu sifatnya hanya memutus mata rantai aja Pak. Nyamuk dewasanya oke. Ya, mati nggak? Kan gitu. Tuh. Tapi yang di dalam airnya nih mati nggak kira-kira? Enggak kan? Fogging itu hanya memutus mata rantai penularan. Tapi sumbernya ini nggak bisa. Kalau selama sumbernya ini misalkan kita ketemukan jentik, tetap akan terjadi kasus itu ya. Kenapa saya katakan itu bisa terjadi lagi? Bapak fogging nih misalkan kayak hari ini satu RT, Bapak ngejamin nggak ada kasus baru? Kira-kira apa nggak ada kasus? Kalau saya pengennya ya, kalau saya nggak ada gitu kan. Tapi kita lihat sekarang ini kan curah hujannya belum tuntas Pak. Kadang hujan, kadang enggak, belum selesai. Karena demam berdarah ini kayak, kalau kata saya, kayak musim buah, musim hujan ya musim demam berdarah. Yang paling utama saya sarankan ke masyarakat itu 3M nya Pak, bukan foggingnya. Kalau 10 kali Bapak akan lakukan fogging tiap bulan, tetap aja akan ada kalau sumbernya masih ada. Di mana perkembangbiakannya ya ke tempat air seperti ini. Saya belum keliling di sini Pak ya. Saya yang depan Panoto aja saya udah lihat ada bak bekas. Mungkin dia pas nampung air hujan kali ya, yang nggak sering udah berlumut. Kita lihat sumbernya sama Pak RT saya. Kita temukan seperti ini. Kapan dia akan menjadi nyamuk dewasa? Mulai bertelur sampai dia jadi nyamuk lagi dewasa itu umurnya 10 hari Pak. Jadi 10 hari kemudian dia akan jadi nyamuk dewasa lagi. Seperti itu. Ya, kenapa? Terus harusnya fogging yang efektif itu dilakukan 2 siklus, 2 kali, ya, dengan jarak 8 hari dari fogging pertama. Hari ini fogging, 8 hari kemudian fogging. Kenapa dilakukan fogging lagi? Balik lagi ke siklus hidupnya nyamuk. Mulai dia bertelur sampai dia jadi nyamuk dewasa 10 hari. Kan? Ya. Dari 8 hari itulah kita akan fogging lagi. Nyamuk yang barunya kan kita fogging lagi, baru mati lagi.
itu yang efektif. Ya. Nah, saya menganjurkan lebih baik Bapak 3M-nya ya masing-masing rumah aja, nggak usah kita kerja pakai Pak, masing rumah aja, depan rumahnya. Saya yakin kalau misalkan ini dijalanin Pak, nggak